Terima kasih yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, Sabtu 29 Oktober 2022. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, silakan dipimpin doa oleh Bapak. Siap, berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah mengucapkan doa untuk kegiatan hari ini. Berikutnya saya mengecek kehadiran dulu di pengeluaran hari ini. Ayo Putri Lestari, Darren, Desi Maya, Dio, Mira paling ya. Selanjutnya kita mulai dengan ada tampilan dari saya. Saya mau menampilkan PowerPoint atau salindia dalam bahasa Indonesia ya. Pada anak-anak dalam bahasa Indonesia untuk PowerPoint yaitu salindia. Masih berbicara tentang teks ekspansi. Hanya saja yang akan membedakan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari struktur dan ciri kebahasaan dari teks ekspansi. Nah, sebelum nanti kita beranjak lebih jauh terkait dengan tadi struktur maupun ciri kebahasaan, saya ingin bertanya kepada kalian terkait dengan pertemuan sebelumnya, baik itu berkaitan dengan informasi pada teks eksplanasi maupun pola pengembangan teks eksplanasi, sebab akibat atau urutan kejadian atau proses. Masih ada yang mengingat di pertemuan sebelumnya? Kira-kira apa yang Anda pelajari kemarin? Apa saja yang masih Anda ingat? Menentukan gagasan umum. Oke, satu. Apa lagi kemarin? Apa lagi? Coba ingat-ingat dulu. Apa kemarin kan ada ya dengan konsep itu kita menggunakan konsep. Nah, apa? Bilang 5W 1H. Baik, kita lanjutkan. Tadi informasi lebih tepatnya 5W 1H digunakan untuk iya, informasi yang berupa fakta, data berupa fakta. Kita menggunakan konsep 5W 1H. Kita akan lebih mudah memperoleh informasi pada teks. Ada lagi? Kemarin itu? Iya, betul. Yang terakhir adalah macam-macam atau jenis informasi pada teks informasi. Baik, anak-anak, pada pertemuan hari ini, inilah yang akan kita bahas. Di depan bisa dilihat struktur dan kebahasaan teks informasi. Ada juga yang mengatakan bagian-bagian untuk menyebutkan kata lain daripada struktur. Juga kebahasaan, ada juga yang mengatakan kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan. Sama saja, hanya menggunakan istilah yang berbeda. Nah, ini silakan mohon disimak dengan baik. Inilah yang akan kita capai target kita pada pertemuan hari ini. Kita mau kemana? Mau sini. Mau mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi bagian-bagian atau struktur teks eksplanasi itu satu. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah atau ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir, gabungan daripada keduanya, hanya saja ini capaiannya lebih tinggi, yaitu menganalisis baik itu strukturnya maupun ciri kebahasaan. Nah, inilah yang akan menarik dan mudah-mudahan berbeda dari motivasi dikemas dengan ICT jadi satu kesatuan. Melalui apa? Melalui video motivasi. Ada judul berkaitan dengan kisah inspiratif berbakti kepada orang tua.
Bapak Ibu Raka. Oke, tepuk tangan dulu. Seperti biasa, untuk mengawali kegiatan kita dan untuk mengetahui kemampuan awal kalian berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, struktur dan kebahasaan, mohon disiapkan handphonenya. Teknisnya hampir sama ya, jadi nanti ada tautannya, klik tautan tersebut dan nanti akan masuk ke presentasinya. Baik, kita akan melangkah ke kegiatan selanjutnya. Karena ini berkelompok, maka ada kegiatan yang akan dilakukan dalam kelompok. Kegiatan adalah berdiskusi. Apa saja yang akan didiskusikan? Salah satu di antaranya di dalam kelompok Anda akan menyimak satu tayangan video lagi, tapi bukan video dari Thailand. Ya. Ini ada terlihat dari belakang apa judulnya? Ya, fenomena ciptanya Fashion Week dari sudut budaya. Selamat menyaksikan. Oh, izin dari sini. Ya, orang-orang yang datang ke sana. Banyaknya. Nah, ini yang akan membedakan. Boleh diamati dulu. Ada merancang proyek. Karena kebetulan kalian akan saya ajak untuk nanti membuat satu produk, ya, berkaitan dengan teks eksplanasi. Anda boleh lihat, kalian akan merancang proyek untuk menyusun teks eksplanasi melalui beberapa langkah kegiatan belajar dalam kelompok. Nanti ada kegiatan yang dalam kelompok untuk menuju ke sana. Berikutnya, kalian akan diajak untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur serta kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini akan dilakukan dalam diskusi kelompok hari ini. Nah, ini sambil kalian amati, saya mau bagikan karena di sini pun sudah saya sertakan ya dalam pembahasannya. Biar tahu dulu ini kelompok satu. Sambil diamati lagi ya. Isinya ada apa saja, apakah sesuai dengan tampilan yang ada di depan. Kelompok 3 ya. Yang pertama ini kelompok 4, ini kelompok 5, dan ini kelompok 6. Anda boleh menggunakan sumber belajar ya, handphone untuk setidaknya mencari informasi berkaitan dengan tadi baik itu struktur maupun ciri kebahasaan. Anda boleh. Ada handphonenya kan? Ada fotonya? Kalau nggak ada kota ada wifi-nya di sini. Ada kotanya. Kita tanya nanti. Saya tapi tidak tahu password di kelas ini berapa. Itu diisi dulu. Kalau bisa bagi-bagi tugasnya ya. Biar cepat. Kalau biar tidak ada. Kelompok 2. Tugasnya dibagi-bagi ya. Saya mohon secara urutan dari kelompok 1 dulu untuk menyampaikan singkat saja. Siapa diwakili? Risma 1, Risma. Boleh sambil berdiri ya, diperkenalkan nama dan kelompoknya dan jawabannya. Mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Triana dari perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok saya. Iya. Pernyataan pertama termasuk dalam struktur identifikasi fenomena. Iya. Pernyataan kedua termasuk ke dalam struktur penggambaran rangkaian kejadian proses. Oke. Pernyataan kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian atau proses. Pernyataan ketiga ulasan atau review.
Dan yang bagian B ada ciri kebahasaan yaitu konjungsi kausalitas berada di paragraf kedua karena ada yang menyebabkannya. 3, 4, 10 menit ya, kita kerjakan. Mohon perhatian. Kita sudah di penghujung kegiatan, kita akan masuk ke refleksi dan kesimpulan pembelajaran untuk kegiatan hari ini. Saya nanti berharap yang minimal ada 2 perwakilan yang bisa merefleksikan juga menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada kesempatan hari ini. Baik, saya minta ini kelompok mana? Oke, di luar ekspektasi kita ada kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, nanti kelompok 3 dan yang seterusnya ya. Silakan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah mempelajari banyak hal. Yang pertama motivasi, sejak kita lihat SPP tadi agar kita lebih patuh kepada orang tua kita. Motivasi ya tadi ya. Ya, motivasi. Ada juga kita memulai pembelajaran dari mempelajari teks eksplanasi secara detail. Ada dari ciri kebahasaan, ada konjungsi kausalitas yang menjelaskan sebab akibat suatu kejadian. Ada konjungsi kronologis yang menjelaskan secara detail kapan waktunya dan juga tidak hanya menjelaskan waktu, menjelaskan bagaimana kronologinya itu bisa terjadi. Terus ada penggunaan kata ganti juga, ada penggunaan kata teknis. Jadi hari ini banyak yang kita pelajari dan semoga untuk kedepannya kita lebih memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Juan dari kelompok 3. Dan silakan untuk kelompok berikutnya bisa memberikan refleksi serta kesimpulannya. Kelompok 1 ya, silakan diwakili oleh Risma. Oleh Risma. Hari ini kita telah mempelajari tentang struktur eksplanasi, di mana ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Ya, ada 3 poin ya untuk struktur teks eksplanasi. Kita juga mempelajari konjungsi, di mana ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan ada penggunaan kata ganti dan penggunaan kata teknis. Itu ciri kebahasaan. Ya, ada 4 poin untuk bahasa. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dari Risma. Dan untuk pertemuan selanjutnya ini mohon perhatikan, kita akan memproduksi teks eksplanasi. Ini bagian dari proyek tadi ya. Kalian akan ada di 2 pertemuan plus 1 di luar pembelajaran. Memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan ciri kebahasaan. Terus melanjutkan proyek menyusun memproduksi teks eksplanasi. Tadi sudah dijelaskan, rancangan proyeknya ada, dalam lembar kerja, rubrik penilaiannya pun ada, semua sudah jelas. Tinggal kalian laksanakan. Nanti dalam pelaksanaannya mohon berkomunikasi dengan Bapak ya, bila mana ada kendala-kendala yang muncul. Mohon untuk perwakilan kelas untuk doa sebelum kita mulai. Siap. Berdoa mulai. Selesai bersalam.